Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ram yang berbahagia, mari kita ikuti sebuah berita yang dari The Washington Post yang bertitle At War with the Truth, atau berperang dengan kebenaran. Para pejabat Amerika terus-menerus mengatakan bahwa mereka membuat kemajuan. Sesungguhnya mereka tidak, dan mereka tahu itu. Nah, akhirnya The Washington Post membuat investigasi terkait dengan ini. Sebuah dokumen rahasia pemerintah yang diperoleh The Washington Post mengungkapkan bahwa pejabat senior Amerika Serikat gagal untuk mengatakan yang sebenarnya tentang perang di Afghanistan selama kampanye 18 tahun. Membuat pernyataan yang mereka tahu palsu dan menyembunyikan bukti bahwa peperangan itu tidak mungkin bisa dimenangkan. Itu dihasilkan oleh proyek federal yang memeriksa akar kegagalan konflik bersenjata yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat tersebut. Mereka mencatat lebih 2.000 halaman berisi wawancara yang tidak dipublikasikan dengan orang yang memainkan peran langsung dalam perang tersebut, dari jenderal, diplomat hingga pekerja bantuan dan pejabat Afghanistan. Pemerintah Amerika Serikat mencoba untuk melindungi identitasnya. Dalam wawancara tersebut, lebih dari 400 orang memberikan kritik tentang apa yang salah di Afghanistan dan bagaimana Amerika Serikat terperosok dalam perang hampir 2 dekade tersebut. Keterangan tersebut berisi wawancara yang mengungkapkan keluhan, rasa frustrasi, dan pengakuan yang terpendam, dan juga berbagai macam fitnah. Douglas Lutz, seorang jenderal Angkatan Darat bintang 3 yang menjabat sebagai Tsar Perang Afghanistan selama pemerintahan Bush dan Obama, mengatakan, katanya, kami tidak memiliki pemahaman mendasar tentang Afghanistan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Bukan main seorang jenderal bintang 3 yang mendapatkan gelaran sebagai Tsar atau kaisarnya perang di Afghanistan ternyata terjebak dalam situasi ketidaktahuan yang parah. Lalu dia menambahkan, apa yang harus kita lakukan di sini? Kami tidak memiliki gagasan dan ide apapun yang paling jelek sekalipun tentang apa yang harus kami lakukan di Afghanistan. Kata dia, jika orang Amerika tahu besarnya persoalan ini, 2.400 nyawa hilang. Kemudian Lutz menambahkan, sejak 2001, lebih dari 775.000 tentara Amerika telah dikerahkan ke Afghanistan. Banyak diantaranya berulang kali bolak-balik. Dari mereka 2.300 tewas di sana dan 20.589 terluka dalam aksi, menurut angka Departemen Pertahanan. Dari semua wawancara, maka didapati dan digarisbawahi bagaimana seorang George W. Bush, Barack Obama, dan Donald Trump dan komandan militer mereka tidak dapat memenuhi janji mereka untuk menang di Afghanistan. Sangat banyak kerugian angka-angka finansial yang diderita oleh Amerika. Angka itu tidak termasuk uang yang dikeluarkan oleh badan-badan lain seperti CIA dan Departemen Urusan Veteran yang bertanggung jawab atas perawatan medis bagi para veteran yang terluka. Apa yang kami dapatkan untuk upaya $1 triliun ini? Jeffrey Eggers, pensiunan Navy SEAL dan staf Gedung Putih untuk Bush dan Obama, mengatakan kepada pewawancara. Dia menambahkan, setelah pembunuhan Osama bin Laden, saya mengatakan bahwa Osama mungkin tertawa di kuburannya, mengingat berapa banyak yang telah kita habiskan untuk Afghanistan. Dokumen yang disampaikan oleh pemerintah serta paduan suara yang dinyatakan kepada publik oleh Presiden Amerika, komandan militer, dan para diplomat meyakinkan orang Amerika bahwa tahun demi tahun mereka telah membuat kemajuan di Afghanistan dan perang itu layak untuk diperjuangkan. Mereka mengatakan itu di markas militer di Kabul, di Gedung Putih, untuk mendistorsi statistik agar tampak Amerika Serikat memenangkan perang. Padahal itu tidak terjadi dan bukan itu masalahnya. Setiap titik data diubah untuk menyajikan gambar terbaik. Bob Crowley, seorang kolonel Angkatan Darat yang menjabat sebagai penasihat senior kontra pemberontakan komandan militer AS pada 2013-2014, mengatakan kepada pewawancara pemerintah, setiap survei yang dilakukan sama sekali kacau dan bahkan untuk memperkuat kebohongan. John Sopko, kepala agen federal yang melakukan wawancara, mengakui kepada The Post bahwa dokumen tersebut menunjukkan rakyat Amerika terus-menerus dibohongi. Wawancara adalah produk sampingan dari proyek yang dipimpin oleh agen Sopko, kantor Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, dikenal sebagai SIGAR,
Badan tersebut dibentuk oleh Kongres pada tahun 2008 untuk menyelidiki pemborosan dan penipuan di zona perang. Staff Lesson Learned mewawancari lebih dari 600 orang yang memiliki pengalaman langsung dalam perang. Sebagian besar adalah orang Amerika. Tetapi analis Sigar juga melakukan perjalanan ke London, Brussels, dan Berlin untuk mewawancari sekutu NATO. Selain itu mereka mewawancari sekitar 20 pejabat Afghanistan, membahas program rekonstruksi dan pembangunan. Kebohongan apa saja yang mereka katakan di depan umum? Pada 17 April 2002, George W. Bush dalam pidatonya di Institut Militer Virginia, dia mengatakan, sejarah konflik militer Afghanistan telah menjadi salah satu keberhasilan awal, diikuti oleh tahun-tahun yang panjang dengan deskripsi yang mengatakan bahwa bagaimana Amerika Serikat terjebak dalam perang yang jauh serta tekad pemerintahan untuk menyembunyikannya dari publik. Wawancara dalam proyek Lessons Learned ini secara luas menyerupai dengan Pentagon Papers, sejarah rahasia Departemen Pertahanan tentang Perang Vietnam. Ketika bocor pada tahun 1971, Pentagon Papers menimbulkan sensasi dan mengungkapkan bahwa pemerintah telah lama menyesatkan publik tentang bagaimana Amerika Serikat terlibat di Vietnam. Dalam 47 jilid, studi setebal 7.000 halaman ini sepenuhnya didasarkan pada dokumen internal pemerintah, kabel diplomatik, memo pengambilan keputusan, dan laporan intelijen. Untuk menjaga kerahasiaan, Menteri Pertahanan Robert McNamara mengeluarkan perintah yang melarang penulis mewawancari siapapun. Proyek Lesson Learned Sigar tidak menghadapi batasan seperti itu. Staf melakukan wawancara antara tahun 2014 dan 2018, sebagian besar dengan pejabat yang bertugas selama tahun-tahun kekuasaan Bush dan Obama. Keadaan McNamara ini sama dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld antara tahun 2001 hingga tahun 2006. Setiap hari Donald Rumsfeld membuat pernyataan-pernyataan yang didektekkan kepada bawahannya yang diperkirakan 59.000 halaman, dan itu tetap sebagai suatu kepingan salju yang tetap dirahasiakan. Wawancara Lesson Learned berisi sedikit pengungkapan tentang operasi militer, tetapi syarat dengan kritik yang membantah narasi resmi pemerintah tentang alasan perang. Dari mulai George W. Bush, Obama, hingga pemerintahan Trump. Pada awalnya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan memiliki tujuan yang jelas dan dinyatakan untuk membalas terhadap Al-Qaeda terhadap peristiwa 11 September 2001. Namun karena alasan yang bohong tersebut, tujuan dan misi pada perjalanan perang itu terus berubah-ubah. Terjadi perbedaan pendapat antara Pentagon, Gedung Putih. Beberapa pejabat Amerika ingin menggunakan perang untuk mengubah Afghanistan menjadi negara demokrasi. Yang lain ingin mengubah budaya Afghanistan dan mengangkat hak-hak perempuan. Yang lain lagi ingin membentuk kembali keseimbangan kekuatan regional antara Pakistan, India, Iran, dan Rusia. Oleh karenanya, untuk mengartikulasikan siapa yang mereka lawan, siapa yang kawan, itu pun mereka menjadi bingung. Apakah Al-Qaeda musuh atau Taliban? Apakah Pakistan teman atau musuh? Pemetaan tentang hal ini pun mereka kebingungan dan saling berbantahan tentang itu. Itulah sedikit gambaran tentang makalah di Afghanistan yang bocor kepada masyarakat, yaitu berperang dengan kebenaran atau at war with the truth. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.